Hai sahabat Lagu Reja, ketemu lagi sama Tifa tentunya dalam program acara Ketupat, konten sehat dan juga tepat. Kali ini Tifa gak sendirian, Tifa sudah kedatangan dokter spesialis anak yaitu Dokter Vanessa. Halo dokter, apa kabar? Halo ya Mbak Tika. Ya. Sapa dulu sahabat Lagu Reja yang ada di rumah dok. Halo sahabat tua Gorejo. Oke, gimana nih dok? Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini dok? Ya seperti biasa ya dokter spesialis anak kita ini ya pelayanan di poli, kemudian menerima persalinan bayi seksio ataupun juga bayi sehat ya, sama kebetulan saya juga sebagai pengajar yang ikut mengajar mahasiswa. Oh iya, ikut berarti dosen ya dok? Iya, dosen Di mana dok? di Fakultas Kedokteran Unika. Oh wow, nggak cuma jadi dokter tapi juga dosen ternyata sahabat gereja. Keren banget ini dokter Vanessa. Oke dok, ini kan bulan puasa ya dok, dokter sebagai dokter spesialis anak nih. Sebenarnya anak itu dianjurkan berpuasa, bolehnya itu pada saat usia berapa sih dok? Ya, betul. Ada yang paling cepat itu sudah melatih anak berpuasa sejak usia 4 tahun. Tapi memang ideal kalau mulai dari 4 tahun itu mungkin saat melatih puasa nggak bisa yang puasa full. Mungkin melatihnya sebaiknya tetap adaptasi dulu, puasanya setengah hari, nanti kalau kuat baru nanti lanjut puasa 1 hari. Tapi juga ada pakar yang menyarankan bahwa berpuasa itu bisa terutama kalau untuk anak yang sudah memasuki masa pubertas itu wajib ya. Jadi kalau perempuan biasanya kan masa pubertasnya dari usia 8 sampai 12 tahun, kalau laki ya dari usia 9 sampai 14 tahun. Tapi yaitu itu masa pubertas. Nah, mulai bisa dilatih jangan waktu sudah masa pubertas, tapi kalau bisa sebelumnya sejak usia 4 atau 6 tahun. 4 atau 6 tahun nggak apa-apa ya dok ya? Iya. Nah terus gimana sih dok cara ngasih tahu ke anak nih kalau nak kita mau puasa nih, nah itu gimana cara ngasih taunya dok? Ya, jadi kita kalau bisa sejak sebelum-sebelumnya, sebelum kita mulai melatih anak puasa, kita contohkan dulu ke anak, baik itu papa mamanya, maksudnya yang sedang berpuasa, kita contohkan ini sama mama, ini puasa itu tujuannya ya terutama selain dari untuk memang budaya atau dari segi agamanya, tapi sebetulnya ada manfaat lain. Harapannya dengan puasa ini bisa untuk melatih pengendalian diri dan juga semakin mendisiplinkan hidup kita sendiri. Nah, kita kasih pemahaman ke anak kalau bisa tujuan puasa itu bagaimana, dan jangan menunjukkan bahwa puasa itu berat, tapi kalau bisa ditunjukkan bahwa puasa itu ini memang salah satu bentuk ibadah dan usaha untuk mengendalikan diri. Ya, kita harus bisa menahan, kita harus bisa berusaha supaya anak itu juga tetap semangat selama puasa. Oke, nah sebenarnya apa sih dok manfaat puasa bagi si kecil dok? Ada nggak sih di dalam dunia kesehatan selain itu tadi manfaat psikologis ya, jadi bisa menahan diri, tahan nafsu, itu apa dok? Ya, jadi saya memang kemarin berusaha mencari penelitian puasa itu pada anak itu aman nggak sih sebetulnya. Nah, ternyata penelitian yang sudah ada, puasa itu aman buat anak dan juga ternyata ada manfaat kesehatannya. Oke, Manfaatnya itu salah satunya bisa meningkatkan sistem imun anak itu sendiri. Nah, saya penasaran gimana ya mekanismenya ya. Nah, ternyata dengan puasa kadang anak itu kan hobinya masih suka ngemil nih, makan snack. Nah, dengan kebiasaan makan snack itu, biasanya snack itu kan kandungannya kurang bagus buat anak, selain pengawet atau bahan tambahannya juga
tinggi, bisa meningkatkan risiko inflamasi dalam tubuh dan juga meningkatkan stres oksidatif dalam sel jaringannya yang bisa mengganggu kesehatan dan sistem imun anak itu. Nah, dengan berpuasa, dengan menghindari makanan-makanan yang bisa beresiko mengganggu kesehatan itu, harapannya juga sel sistem imun tubuh anak itu juga semakin bagus. Dan juga dengan puasa kan anak juga mungkin perlu lebih banyak istirahat untuk supaya dia maksudnya tidak gampang sakit juga. Nah, dengan istirahat yang cukup juga, nah harapannya sistem imunnya itu juga bisa semakin lebih bagus lagi. Oke, berarti banyak sekali ada ya manfaat puasa bagi si kecil ya. Iya, betul. Nah, oke. Lalu ada gak sih dok makanan yang bisa dikonsumsi si kecil pada saat puasa itu, pada saat berbuka ataupun pada saat sahur, biar si kecil itu tahan nih, biar kuat sepanjang hari menghadapi puasa ini? Iya, betul. Untuk makanan yang dianjurkan pada anak yang puasa itu terutama saat sahur atau buka, pastikan makanan itu berpedoman dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu maksudnya pemberian makanan yang beraneka ragam, yang mengandung makronutrien, itu terdiri dari karbohidrat atau protein atau lemak. Nah, dan juga ada mikronutriennya, ada vitamin dan juga mineralnya, misalnya juga dari buah-buahan. Nah, selain itu kalau bisa juga pastikan makanan itu bervariasi biar anak itu nggak bosan. Ya, karena kan kesempatan makannya pas sahur atau berbuka puasa nih. Dan juga kalau khusus untuk anak juga pastikan jangan yang tinggi gula atau tinggi garamnya. Dan kalau bisa tinggi protein dan juga pastikan ada seratnya juga. Oke, tinggi protein dan pastikan ada seratnya juga ya dok ya? Ya, betul. Lalu bagaimana nih dok cara memastikan biar nutrisi si kecil itu tetap tercukupi, terpenuhi selama puasa nih dok? Nah, sebelum berpuasa kalau bisa kita harus pastikan dulu nih si kecil dalam kondisi sehat. Karena puasa itu kan berarti kan tidak memasukkan makanan atau minuman sejak anak itu imsak sampai berbuka puasa. Nah, kalau kita makan cadangan gula yang ada dalam tubuh kita itu hanya bertahan sekitar 4 jam aja. Setelah 4 jam itu biasanya tubuh itu mulai agak beradaptasi dengan memperlambat metabolisme dan memanfaatkan sisa-sisa gula yang berada di jaringan tubuh lain, misalnya hati. Nah, kalau misalnya anak dalam kondisi sakit, metabolisme dalam tubuh itu biasanya akan makin meningkat. Nah, makanya kebutuhan nutrisinya bisa semakin makin meningkat lagi. Jadi kalau bisa pastikan kondisi anak dalam yang mau berpuasa itu dalam kondisi sehat. Nah, selain itu yang kedua juga jangan paksakan anak. Jadi kalau bisa ya tuh harus dilatih dulu bertahap agar tubuh anak itu juga bisa beradaptasi termasuk metabolisme tubuhnya. Yang ketiga, pastikan asupan makanan dan juga minumannya itu bisa terpenuhi selama sahur atau berbuka puasa. Dan pastikan cairan yang masuk itu sesuai dengan kebutuhan harian si kecil ini. Oke, kalau boleh tahu nih dok, sebaiknya si kecil minumnya berapa gelas nih pada saat sahur maupun berbuka? Iya betul. Memang waktu puasa itu kan nggak minum sama sekali. Nah, nggak minum itu juga bisa meningkatkan resiko dehidrasinya. Kalau bisa memang kita sudah ada anjuran atau pedoman memberikan kebutuhan cairan pada anak berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita ada anjuran pemberian cairan berdasarkan berat badan dan juga jenis kelamin dan usianya. Nah, mungkin nanti tabel ini mungkin bisa saya share. Kalau boleh. bisa nanti ditampilkan juga, nanti ya. Ditampilkan ya. Nah, yang alternatif lain kita bisa menghitung kebutuhan cairan berdasarkan berat badan yang dihitung menggunakan rumus Holiday Segar. Nah, nanti akan saya share juga, nanti minta tolong ditampilkan. Oh iya, oke. Nah, lalu dok, apa tanda-tandanya si kecil itu harus nyetop dulu nih
oh kayaknya ini anak aku nggak kuat nih puasanya, nah itu gimana dok? Nah, Ada nggak sih tanda-tandanya gitu? iya betul. Terutama kita harus waspada pada anak yang berpuasa tapi dengan ada riwayat masalah kesehatan sebelumnya. Nah itu kita harus betul-betul pantau ketat, terutama yang misalnya contoh kasusnya diabetes. Nah karena pada kondisi-kondisi tertentu, tapi juga orang sehat pun juga bisa rentan terjadi hipoglikemi karena tidak konsumsi makanan atau minuman dalam jangka waktu tertentu, dimana kalau di Indonesia itu kan puasa sekitar 10-12 jam, jadi kurangnya asupan gula atau kalori yang bisa meningkatkan resiko hipoglikemi. Nah itu kita harus waspada, jadi kita harus mengetahui tanda-tanda hipoglikemi, misalnya anak kelihatan lemas, kemudian juga sudah mulai keringat dingin, anaknya tidak fokus, atau penglihatannya sudah mulai tampak kabur, atau juga anak ini sudah mulai ada keluhan pusing, dan juga kesadarannya sudah mulai menurun seperti mengantuk. Nah kita harus sebaiknya segera konsultasikan dengan dokternya. Oke, oh kalau si kecil udah ada gejala seperti itu tadi bisa langsung konsultasi ke dokter ya. Kalau misal nggak sempat ke dokter nih dok, gimana? Pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah itu apa dok? Nah, jika menemukan kondisi seperti hipoglikemi tadi, ya terpaksa kita ya membatalkan puasa si kecil ini. Kita berikan air yang juga ada kandungan gulanya. Nah, terus habis itu kita kalau bisa ya pastikan kesadarannya kita harus pastikan diajak komunikasi itu masih ada respon yang baik. Kemudian kita juga kalau bisa pastikan nadinya ditekan. Wah, nadinya kalau misalnya masih teraba, oh ya dah masih aman. Tapi kalau nadinya sudah kok tidak teraba, terus habis itu anaknya juga kelihatan kesadarannya kayak mengantuk, nah itu harus mau tidak mau langsung bawa ke IGD. Terus ditekan tangannya, kalau misalnya tangannya dia ini kita mau menghitung capillary refill time, jadi kalau ditekan harusnya dia kalau yang bagus kembalinya kurang dari 2 detik, tapi kalau misalnya ditekan kok pucatnya lama, tidak kembali merah atau lebih dari 2 detik, nah itu juga sebaiknya langsung harus bawa ke rumah sakit. Nah terus kalau juga keringat dinginnya teraba hampir seluruh tubuh, ya sebaiknya juga selain kita memberikan air gula itu langsung bawa ke rumah sakit. Oke, air gula ya dok ya? Iya betul, dan pastikan jumlah cairan yang diberikan atau karena kan puasa kan juga bisa rentan dehidrasi tadi, jadi pastikan juga langsung kasih minum, terutama air putih. Oke. Nah untuk si kecil yang sedang alergi nih dok, ada nggak sih cara berpuasanya itu gimana dok? Kalau si kecil ini punya riwayat alergi, nah memang pada prinsipnya pada anak yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, kita sebaiknya sebelumnya konsultasi ke dokter dulu. Karena kalau apalagi si kecil masih konsumsi obat-obat tertentu untuk anti alerginya, yang misalnya dosisnya ada yang sekali sehari atau 2 kali sehari, harapannya bisa menyesuaikan sesuai dengan jam sahur atau buka puasanya. Tapi kita juga harus tetap waspada terhadap anak-anak yang memiliki riwayat alergi makanan. Ini kan juga berarti selain dia ada restriksi dari makanan tertentu, nah supaya nutrisinya juga harus tetap tercukupi. Nah kita kalau bisa konsultasikan dulu juga dengan dokter anaknya, dan juga jangan lupa tetap dipantau berat badannya supaya berat badannya tidak terganggu, karena anak apalagi dengan riwayat alergi makanannya sudah terbatas, dan juga resiko berat badannya sulit naik. Jadi kalau bisa harus tetap dipantau berat badannya. Oke. Nah untuk si kecil yang misal nih dok ada riwayat
stunting. Itu gimana dok kalau berpuasa nih? Ya, jadi pada yaitu anak dengan kondisi stunting tapi ingin berpuasa, kalau bisa yaitu waktu sahur atau buka puasa kasih makanannya juga yang tetap tinggi proteinnya. Oke. Dan juga tetap dipantau berat badannya. Kalau misalnya berat badannya juga sudah mulai turun, nah kalau bisa harus langsung dikonsultasikan ke dokter anaknya. Oke. Yang terakhir nih dok, pesan-pesan untuk para orang tua yang ingin mengajarkan anaknya berpuasa apa nih dok? Bapak Ibu sekalian, puasa itu sudah terbukti aman dan juga banyak manfaatnya buat si kecil, baik itu manfaat di bidang kesehatan, selain itu juga untuk psikososialnya itu juga banyak manfaatnya. Anak bisa belajar untuk mengendalikan diri dan semakin lebih disiplin dalam kehidupannya. Nah, selain itu dengan berpuasa kita juga berharap anak itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya secara maksimal di tengah keterbatasannya. Nah, oke, itu tadi dia kita sudah bincang-bincang soal boleh nggak sih si kecil itu puasa baik atau tidak. Si kecil puasa ternyata banyak sekali manfaatnya ya dok ya. Iya. Nah, terus saksikan Ketupat tentunya di episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih Dokter Vanessa. Iya. Sampai jumpa di Ketupat selanjutnya. Jalani puasa dengan sehat menuju hari kemenangan. Ambil paket berkah, paket hikmah, paket fitri, dan paket syukur mulai dari 100 ribuan.